punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita mulai muncul nih maklar surga. Ya Bu, kita sudah mendapat DP surga. DP surga itu artinya depan pintu surga. Maka supaya jangan hanya berada di depan pintu surga, tetapi bisa masuk surga, ya hendaknya kita harus lebih baik lagi. Berbicara yang elegan, tutur sapa yang baik, berbicara dengan hati-hati, bukan saling menjatuhkan, bukan menjelek-jelekan orang lain. Dan menurut saya, usia ibu yang sekarang menurut saya harus lebih menunjukkan keibuan yang hakiki. Sifat keibuan itu adalah merangkul, memeluk, mengayomi, menjaga, bukan justru memprovokasi, menjatuhkan, menjelekkan. Maka semoga ibu sehat dan semakin menyadari apa yang ibu katakan, sehingga kelak tidak hanya mendapat DP surga, depan pintu surga. Tuhan memberkati. Halo Mama Jaitun. Kau bilang Pak Jokowi nggak punya Tuhan. Kau bilang nggak takut mati kau. Ya nggak takut kalau kau mati, umurnya 74. Ntar lagi dipanggil kau malaikat maut. Jangan kau sebar kebencian kayak gitu, Jaitun. Alah, bikinlah bahasa membangun. Kau bawa asal sama Tuhan, tapi bahasamu aja nggak sederhana. Alah, gak tahu lah aku nih. Tuhan aja yang tahu. Insyaallah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah, ibu ini luar biasa ya. Jokowi nggak punya Tuhan. Ya Allah, DP surga dari mana, dalilnya apa Bunda? Sudah tua lah, insaflah Bunda, sadarkanlah dirinya. Ya Allah, ini semua udah ada yang ngatur. Mau siapapun yang pemenangnya. Dan data-datanya, Anda bicara seenaknya seperti itu, mau fitnah. Itu presiden kita loh. 10 tahun memimpin negara Indonesia. Saya nggak pernah angkat bicara, baru kali ini angkat bicara teman-teman. Seluruh pengguna semua. Apakah kita sudah merasa benar? Apakah kita sudah baik? Selamatkan diri ini. Jangan karena membela satu orang kita lalu menghujat banyak orang, melibatkan banyak orang. Celaka kalau seperti ini Bunda. Ibu sudah usia 74 lebih. Bukan main-main. Tua muda kita menunggu mati. Ya Allah ya Rabb. Sadar ibu. Apa sih yang ibu katakan ini? Hanya karena membela orang satu. Ibu berusaha sekuat tenaga dengan menghujat dan menghina dan merendahkan orang lain. Bahkan yang direndahkan itu presiden kita, yaitu Bapak Jokowi yang sudah berjasa selama 10 tahun untuk negeri ini, negeri tercinta ini. Ibu, pilihan siapapun saja boleh Bu, tapi tolong Ibu hati-hatilah berbicara. DP surga dari mana, dalilnya? Ya, dalilnya apa coba? Karena dia bisa. Berbicara gampang Bu. Tak sadarkanlah diri Bu. Jangan sampai ibu ini terjerumus Bu, hanya karena bela satu orang Bu. Ingat, boleh kita pilihan berbeda Bu, ya boleh. Pilihan kita berbeda, kita punya inspirasi masing-masing. Mau kalah mau menang lillahi ta'ala Bu. Husnuzan Bu, sadar istighfar Bu ya. Wah, begitu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kita baca dulu komennya. Kampanye sama kayak dakwah. Politik harus dilandaskan dengan agama. Agar iman Islam kita buat milih yang soleh. Itu menurut lu. Gua juga Islam. Ya. Kalau kampanye ya kampanye. Dakwah ya dakwah. Dakwah di masjid taklim. Tuh ya. Tausiahnya di mimbar-mimbar tempat khusus agama kita. Ya kalau kampanye kan yang memilih kampanye itu bukan hanya orang Islam doang cuy. Lah gimana sih pemahaman lu? Indonesia ini negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika yang dianut 6 agama. Kalau kampanye kita baru berdakwah kayak kita ngisi tausiah atau pengajian ya nggak bisa begitu. Nah ini rakyat yang agama lain bagaimana? Ngerti nggak dia yang kita omong? Paham nggak maksud dan tujuan kita tentang agama kita? Contoh kita lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim. Nah, merem dia transit dulu ke Google apa artinya itu. Di situ. Dan Indonesia memang betul mayoritas Islam terbesar di dunia, tapi bukan berarti negara Islam. Sedangkan di Arab aja, ya di Arab Saudi yang mayoritasnya Islam, nggak gitu juga konsepnya. Kampanye ya kampanye. Dia ngadain pengajian atau ngadain tausiah ya tausiah. Dia berbahasa Arab, memang itu bahasa dia, bukan berarti dia lagi ngaji atau lagi ngisi pengajian, bukan. Memang bahasa dia bahasa Arab. Begitu cuy. Tolong hargai dah agama-agama lain. Dia juga punya iman, punya kepercayaan, keyakinan. Toh kalau kita berpatok sama agama kita doang ya agama Islam, nah kita nggak bisa egois cuy. Islam itu masuk ke Indonesia, sebelum Islam ada agama dulu, agama lain dulu yang masuk, baru Islam ke Indonesia. Sejarahnya begitu. Dan Islam pun agama kelima Islam. Gue bukan gak membela agama gue sendiri, tapi kita niat silsilah sejarah dong. Jangan kita langsung bontot, langsung pengen menguasai semua dengan tidak menghargai hak asasi manusia di Indonesia ini. Wah, pemahaman lu berarti cetek lu. Bener. Memang pemimpin yang gue pilih gak soleh? Kan menurut lu gak soleh. Kita bukti nanti kalau Prabowo sama Gibran sudah jadi presiden. Dia belum jadi presiden aja, dia udah membasmi koruptor. Tuh, tambang ilegal 271. Gimana dia kalau udah jadi presiden? Dengan statement lu seperti ini, lu melindungi politik identitas dan lu melindungi koruptor di Indonesia. Jadi paham? Ngerti kan? Ya elah bu, setiap demo begini bawa-bawanya Tuhan melulu. Tuhan juga capek diajak demo melulu dari kemarin. Kalah mah kalah aja bu, udah. Lagian juga di TPS juga banyak kok hasilnya, buktinya. Kalau misalkan paslon 02 juga lebih unggul dari 01 bu. Bu, tim ibu kan golongan yang paling dekat sama surga nih. Allah sendiri pun paling gak suka sama orang-orang yang suka suujon bu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman bu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Obat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat 12.